Bah. Itu, Bah. Kiu. Sendiri aja, Neng. Mau ditemenin kan, Neng? Iya, Neng, mending temenin, Neng. Kasihan banget, cantik-cantik sendiri ya. Ya sombong gitulah. Oke, dari video tersebut, fenomena apa sih yang terjadi? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albi Kalniawan dengan NIM 31070000724200030 dari Prodi Digital Neuropsikologi semester 2. Oke, balik lagi ke pembahasan awal. Video tersebut merupakan fenomena catcalling. Alasan saya memilih fenomena tersebut karena tingginya tingkat normalisasi yang menganggap sebagai candaan atau pujian. Padahal itu merupakan tindakan kriminal yang merendahkan martabat, menimbulkan trauma, serta membatasi ruang gerak aman bagi korban. Apa sih pengertian dari catcalling? Jadi, catcalling itu bentuk pelecehan verbal di ruang publik berupa komentar, siulan, atau juga gestur yang tidak diinginkan dan sering berfokus pada penampilan fisik perempuan. Fenomena ini merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak pada tahun 2023, terdapat 18.710 kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan mayoritas korban adalah perempuan dan juga sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Sebagian kejadian terjadi di fasilitas umum yang menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman bagi perempuan. Apa sih dampak dari fenomena catcalling tersebut kalau dilihat dari faktor-faktor psikologisnya? Jadi, catcalling ini sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik yang menimbulkan dampak psikologis yang nyata dan juga berkelanjutan bagi individu khususnya perempuan. Dampak ini tidak hanya muncul secara sesaat, tetapi juga mempengaruhi cara individu berpikir, merasakan, bersikap, dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dari faktor-faktor psikologis pikiran, fenomena catcalling memberikan dampak signifikan yang terhadap kondisi kognitif individu. Korban cenderung mengalami rasa tidak aman dan kewaspadaan berlebih, di mana pikiran mereka terus-menerus terfokus pada kemungkinan terjadinya pelecehan kembali saat berada di ruang publik, sehingga perhatian tersebut terhadap aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Selain itu juga, catcalling juga mendorong terjadinya internalisasi objektifikasi diri, yaitu kondisi ketika individu mulai memandang dirinya dari sudut pandang orang lain sebagai objek seksual yang berakibat pada penurunan harga diri serta munculnya pikiran negatif terhadap tubuh dan penampilan. Dampak kognitif lainnya berupa distorsi kognitif, di mana korban cenderung menyalahkan diri sendiri dengan mengaitkan kejadian catcalling pada cara berpakaian, berjalan, atau juga berperilaku meskipun secara faktual perilaku tersebut bukan penyebab pelecehan. Lebih lanjut lagi, pengalaman catcalling juga meningkatkan fear of crime, yakni dominasi pikiran mengenai ancaman kejahatan seksual dan juga kekerasan di ruang publik yang membentuk persepsi ancaman berkelanjutan meskipun tingkat kejahatan aktual tidak selalu meningkat. Oke, faktor-faktor psikologis dari perasaan. Secara emosional, catcalling menimbulkan berbagai reaksi perasaan negatif pada individu. Korban umumnya merasakan ketidaknyamanan dan juga gangguan emosional yang muncul secara langsung saat kejadian dan dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, terutama apabila pelecehan kejadian terjadi berulang. Selain itu juga, muncul juga perasaan takut dan cemas yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keselamatan diri, khususnya ketika berada sendirian di ruang publik atau menggunakan transportasi umum. Catcalling juga sering dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan martabat, sehingga memicu emosi marah, jijik, dan frustasi pada korban. Di sisi lain, sebagai individu yang mengalami perasaan malu dan tertekan secara psikologis, meskipun mereka berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi ini tidak terlepas dari normalisasi sosial yang menganggap catcalling sebagai hal yang wajar. Apabila dialami secara terus-menerus,
Akumulasi emosi negatif tersebut dapat berkembang menjadi stres psikologis, menurunkan kesejahteraan mental, serta meningkatkan risiko munculnya gejala kecemasan. Faktor-faktor psikologis dari sikap dan juga perilaku. Dampak kognitif dan emosional akibat catcalling selanjutnya tercermin dalam perubahan sikap dan juga perilaku individu. Korban cenderung menunjukkan perilaku menghindar atau avoidance behavior dengan menghindari lokasi, waktu, dan juga situasi tertentu yang dianggap rawan seperti berjalan sendirian, keluar pada malam hari, atau melewati area tertentu di ruang publik. Selain itu juga, terjadi perubahan pola mobilitas di mana individu mengubah rute perjalanan, memilih moda transportasi tertentu, atau membatasi aktivitas di ruang publik sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman. Dampak lainnya terlihat dalam kecenderungan menarik diri secara sosial yang ditandai dengan sikap lebih tertutup, pasif, dan enggan berinteraksi di ruang publik karena adanya kekhawatiran mengalami pelecehan kembali. Dalam aktivitas sehari-hari juga, individu juga mengalami sikap waspada dan juga defensif, seperti merasa tegang, berhati-hati secara berlebihan, serta terus memperhatikan lingkungan sekitar. Perubahan sikap dan perilaku ini turut disertai dengan penurunan kepercayaan diri yang mempengaruhi keberanian individu dalam mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, dan juga berpartisipasi secara aktif di ruang publik. Jadi, teori ilmu psikologi yang saya gunakan di fenomena ini adalah teori kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa respon emosional dan perilaku individu terhadap sesuatu itu tidak ditentukan secara langsung oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh cara individu memproses dan juga menafsirkan peristiwa tersebut secara kognitif. Jadi, individu menilai apakah suatu peristiwa tersebut bersifat netral, mengancam, ataupun membahayakan. Dalam fenomena catcalling ini juga, komentar, siulan, gestur bernuansa seksual itu dinilai oleh korban sebagai bentuk ancaman psikologis dan pelanggaran batas personal. Jadi, dari perspektif teori psikologi kognitif tersebut, dampak psikologis catcalling tadi tidak ditentukan secara langsung oleh peristiwa pelecehan verbal itu sendiri, melainkan cara individu tadi memproses dan juga menafsirkan pengalaman tersebut secara kognitif. Korban melakukan penilaian kognitif atau cognitive appraisal terhadap catcalling sebagai ancaman terhadap martabat dan juga rasa aman, sehingga pemicu respon emosional negatif seperti takut, marah, dan juga cemas. Pengalaman catcalling yang terjadi berulang kali berkontribusi pada pembentukan skema kognitif negatif tentang ruang publik, di mana lingkungan sosial dipersepsikan sebagai tidak aman bagi perempuan. Skema ini mempengaruhi cara individu mengantisipasi situasi sosial dan juga meningkatkan kewaspadaan berlebihan. Selain itu juga, pengalaman negatif yang berulang mendorong munculnya distorsi kognitif seperti menyalahkan diri sendiri, generalisasi berlebihan terhadap laki-laki di ruang publik, serta kecenderungan membayangkan ancaman terburuk yang pada akhirnya memperkuat rasa takut dan ketidakamanan psikologis. Apa sih kaitan fenomena catcalling ini pada kondisi otak yang terjadi pada individu yang terkena fenomena catcalling ini? Jadi, dari sudut pandang neuroscience kognitif, pengalaman catcalling melibatkan aktivitas berbagai struktur otak yang berperan dalam pemrosesan emosi dan juga ancaman. Amigdala berfungsi mendeteksi stimulasi yang dianggap berbahaya dan juga memicu respon emosional secara cepat seperti rasa takut dan juga cemas ketika individu mengalami pelecehan di ruang publik. Aktivitas amigdala yang kuat dapat mengurangi peran prefrontal cortex atau PFC dalam mengatur emosi dan melakukan penilaian rasional, sehingga respon terhadap catcalling seringkali bersifat otomatis dan sulit dikendalikan secara sadar. Selain itu juga, hipokampus berperan dalam menyimpan pengalaman catcalling sebagai memori emosional negatif yang berkaitan dengan ruang publik, sehingga memperkuat skema kognitif bahwa lingkungan tersebut tidak aman. Aktivasi sistem stres yang berulang juga dapat berpotensi meningkatkan kadar hormon stres yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesejahteraan mental individu. Jadi, secara keseluruhan, catcalling merupakan fenomena sosial yang bekerja melalui mekanisme kognitif dan juga biologis
yang kompleks serta berdampak pada pikiran, perasaan, dan juga perilaku individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan juga penanganan catcalling tidak dilakukan secara komprehensif, tetapi juga tidak hanya melalui pendekatan hukum dan sosial, tetapi juga melalui edukasi psikologis untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap catcalling, serta memperkuat kesadaran akan dampak psikologis yang dialami korban. Dengan demikian, ruang publik diharapkan dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung kesehatan mental perempuan. Oke, itu saja video dari saya. Semoga pembahasan yang bermanfaat dan informasi ini berguna untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.